bojoku kok budek ya. Nak diceluk iku kok nek enggak kuat enggak krungu. Ibu kalau manggil suami ibu berapa kali, Bu? Berapa kali, Bu? Jujur. Nah, keseringan ibu manggil suami sampai 3 kali. Itu pun bentak dengan suara kasar. Bang, panggilan pertama. Oh bang, panggilan kedua nggak dengar. Bang, baru dengar. Baru sang suami begitu nengok, istriku manggil bentak, mukanya jelek. Kok nggak kayak wanita lain ya? Bandingkan sama istri orang pula. Kalau istri orang manggil aku kok lembut, tapi istriku kok manggilnya seperti itu. Ternyata memang itulah sunnatullah. Karena perbedaan corpus callosum tadi. Nah, ini saya jelaskan. Corpus callosum seorang pria atau laki-laki itu lebih tipis. Apa efeknya? Yang pertama, kita itu corpus callosumnya lebih tebal. Apa perbedaannya? Apa efeknya bagi keseharian? Corpus callosum wanita karena lebih tebal, maka banyak saraf antara yang otak kanan dengan otak kiri itu yang sering terjadi konsleting. Karena terlalu banyak sarafnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah malikul huda wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-hadi ila sabili taqwa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Salaman tasliman katsira wa ba'd. Amma ba'du, yang kami muliakan Bapak pengurus BKM Masjid Babus Salam beserta jajarannya, para orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih istiqomah, masih tetap konsisten untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini akan menuai hasil yaumil qiyamah kelak. Kita akan bersama-sama di surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sudah sepantasnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Banyak saudara kita yang sudah meninggal. Ada yang kena asam lambung, ada yang kena jantung, ada yang menurut informasi kemarin kena COVID dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah ini dapatlah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak bosan-bosannya kita bersalawat keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan semakin sering kita bersalawat keharibaan beliau, maka semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ingin bahagia hidupnya di dunia ini. Mau yang
kecil, mau yang remaja, yang dewasa, termasuk yang sudah tua renta pun pengen bahagia hidupnya. Gak ada yang gak pengen bahagia. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan itu tidak akan kita dapatkan, tidak akan kita peroleh kalau enggak kita sendiri yang membahagiakannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan berbagai macam elemen kehidupan. Yang miskin tetap ada yang miskin, yang kaya tetap ada yang kaya. Karena adanya yang kaya, karena ada yang miskin. Gak akan ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Nah, orang kaya tidak menjamin bahagia, dan juga orang miskin belum tentu sengsara. Karena kebahagiaan itu kembali kepada diri kita. Kalau kita mau merasakan bahagia, kalau kita bawa diri kita, pikiran kita bahagia, insya Allah kita akan bahagia. Gimana mau bahagia, Ustaz? Gaji suami segitu-segitu terus, gak pernah naik. Gimana mau bahagia, Ustaz? Orang suami saya pelit, ngasih gaji itu selalu kurang. Kalau di dalam pikiran kita merasa bahwa suami kita gajinya segitu-segitu terus, suami kita gajinya pelit, kurang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan sesuai apa yang kita pikirkan. Allah berfirman, ana 'inda dzanni 'abdi bi. Saya, kata Allah dalam hadis qudsi, sebagaimana yang disangkakan hambaku kepadaku. Maka mari kita rubah mindset kita, pikiran kita, dan ucapan kita yang selama ini negatif. Yang selama ini kita bilang, wah susah kali hidup ini ya. Apalagi di masa corona kayak gini nih, mau keluar payah, mau belanja susah. Penghasilan suami pun berkurang. Kalau pikiran kita merasa susah, sengsara, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berikan kebahagiaan itu. Maka harus kita rubah mindset kita, pola pikir kita. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan segala sesuatu di dunia ini ada perbedaan. Termasuk antara suami dengan istri, laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang takdirkan berbeda. Dalam surah Ali Imran ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laisa dzakaru kal unsa. Yang artinya tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Apanya yang enggak sama, Ustaz? Banyak yang tidak sama. Jangan hanya kita berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan antara laki-laki dan perempuan itu hanya berbeda dari jenis kelaminnya saja. Tidak. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Nah, barangkali Bapak dan Ibu ada yang belum tahu, berdasarkan hasil penelitian neuroscience Dr. Aisyah Hasibuan sekitar tahun 2006, diteliti bahwa corpus callosum antara laki-laki dan perempuan itu jauh berbeda. Corpus callosum adalah lapisan otak kita, ya, lapisan otak kita. Antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki lebih tipis corpus callosumnya dibandingkan wanita. Nah, perbedaan ini harus kita pahami, ini merupakan sunnatullah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan corpus callosum ini mempengaruhi kebiasaan sehari-hari. Makanya sering sekali pertengkaran antara suami dengan istri karena tidak memahami ini. Suami nengok istrinya, Ustaz, apa? Bojoku kok cerewet tenan ya? Kok podo wae poso karo gak poso kok cerewet tenan. Nah, kalau kita tidak ngerti, tidak paham,
perbedaan ini, kita akan stres terus. Si ibu juga stres. Pak Ustadz, apa? Bojoku kok budek ya? Nah diceluk itu kok nggak kuat, nggak krungu. Ibu kalau manggil suami ibu berapa kali, Bu? Berapa kali, Bu? Jujur. Nah, keseringan ibu manggil suami sampai 3 kali. Itu pun bentak dengan suara kasar. Bang, panggilan pertama. Oh bang, panggilan kedua nggak dengar. Bang, baru dengar. Baru sang suami begitu nengok, istriku manggil bentak, mukanya jelek. Kok nggak kayak wanita lain ya? Bandingkan sama istri orang pula. Kalau istri orang manggil aku kok lembut, tapi istriku kok manggilnya seperti itu. Ternyata memang itulah sunnatullah. Karena perbedaan corpus callosum tadi. Nah, ini saya jelaskan. Corpus callosum seorang pria atau laki-laki itu lebih tipis. Apa efeknya? Yang pertama, laki-laki itu mudah konsentrasi. Dan kemudian pada saat konsentrasi sudah penuh, maka pendengarannya menurun. Makanya ibu, kalau mau manggil suami saat suami sedang konsentrasi nonton TV misalnya, atau lagi baca koran, itu kan konsentrasi betul. Nah, kalau manggil suami sedang konsentrasi seperti itu kalau panggilannya tidak keras, tidak kasar, itu nggak bakal dengar. Karena apa? Pendengarannya sedang menurun. Tapi kalau kita memahami ini, cara yang terbaik mau manggil suami itu didekati. Jangan dibentak, dipanggil bang, bang, oh bang, oh dasar budek. Jangan seperti itu. Nah, kalau sudah ngerti ini, bahwa memang kalau laki-laki ketika sudah konsentrasi, pendengarannya menurun. Kalau dipanggil 2 kali nggak dengar, oh ya, otaknya tipis. Corpus callosumnya tipis. Nah, kalau lagi main HP juga, wah, lagi baca WA, apakah WA dari teman ataukah yang lainnya, gitu ya. Itu kan lagi konsentrasi, fokus betul. Pendengarannya menurun. Maka kadang-kadang anaknya nangis di sampingnya pun nggak dengar. Oh, bapak opo iku karo anak dhewe ora open. Tapi nek anake wong kok ya peduli tenan. Jangan suudzon. Padahal memang saat itu pendengaran suami menurun. Makanya ibu-ibu kalau selama ini manggil suaminya kuat, kasar, ayo dirubah. Tak usah jerit-jerit. Kadang-kadang ya karena jerit-jerit malah suami tetangga yang dengar, suami sendiri malah nggak dengar. Kemudian kalau wanita itu corpus callosumnya lebih tebal. Apa perbedaan? Apa efeknya bagi keseharian? Corpus callosum wanita karena lebih tebal, maka banyak saraf antara yang otak kanan dengan otak kiri itu yang sering terjadi konsleting. Karena terlalu banyak sarafnya itu. Maka jangan heran, Pak, kalau ibu-ibu sering menunjukkan salah arah. Naik kereta, lampu sennya yang hidup sen kanan, beloknya kemana, Bu? Beloknya kiri. Atau sebaliknya, lampu sen yang hidup kiri, beloknya ke kanan. Nah, Bapak kalau lagi di belakangnya tengok ibu seperti itu, oh iya, otaknya tebal. Kalau kita bisa memahami demikian, insya Allah kita akan enak. Disitulah kita diwajibkan untuk bersabar. Diperintahkan Allah untuk bersabar. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah memahami ini, mari kita rubah. Kalau ibu mau bangunin suami ibu pagi-pagi, mau sahur,
mau subuh, ya jangan bentak-bentak, jerit-jerit dari dapur, gitu ya. Nanti pulang dari sini besok masih gitu juga manggilnya, bang, udah jam 4 ini bang, udah capek-capek masak nyayur dari tadi, apa nggak bangun juga? Udah jam 4, setengah 5 nggak bangun juga, bang, udah setengah 5 ini. Makin lama makin keras. Kalau suami ibu payah bangunnya, bu, tak usah ibu jerit-jerit, tak usah ibu teriak-teriak. Ambil air, janganlah kalau ambil air. Kalau ambil air nanti tilamnya basah terakhir, ya repot juga. Saya kasih trik, cara yang gampang, insya Allah ibu nggak stres, ibu tak usah banyak keluarkan energi, insya Allah suami ibu langsung bangun. Gimana caranya? Tinggal ibu datangi ke kamar, kemudian bisikkan aja di telinganya, la ilaha illallah. Insya Allah, ya setelah ketiga kalinya ibu la ilaha illallah, bangun gak bu suami ibu? Insya Allah bangun, tapi ya entah apa yang terjadi, Allah a'lam, saya tak tahu. Mungkin bisa ditendang, bisa ditampar dan sebagainya ya. Baik. Begitu juga Bapak, kalau istri Bapak itu cerewet, ya mohon dimaklumi. Kenapa? Saraf yang mempengaruhi untuk berbicara antara laki-laki dan perempuan itu jauh berbeda. Kalau laki-laki, saraf yang mengatur berbicara itu hanya otak sebelah kanan bagian depan. Makanya laki-laki paling banyak diteliti dalam satu hari itu paling sekitar 7.000 kata. Yang paling cerewet laki-laki paling 9.000 kata dalam satu hari. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan yang mempengaruhi atau yang mengatur saraf berbicara itu otak sebelah kanan ditambah otak sebelah kiri bagian belakang. 2 kali lipat. Nah, setelah diteliti, wanita itu dalam sehari berbicara bisa mencapai 20.000 kata. Laki-laki 7.000, perempuan 20.000. Makanya wajar kalau perempuan cerewet. Ya, Bapak. Kalau kita melihat istri kita seperti itu, kita syukuri, alhamdulillah punya istri cerewet. Kalau alhamdulillah ngirit setrum, tidak usah hidupkan musik, kita nikmati aja kecerewetannya. Insya Allah enak hidup kita, bahagia. Jadi segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyikapinya dengan bersyukur, bersabar, maka insya Allah kita akan bahagia. Tapi kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada di hadapan kita, maka selamanya kita akan stres terus. Istrinya tidurnya ngorok, alhamdulillah. Bersyukur. Kalau mau tidur ada kembang tidurnya. Kalau enggak, wah stres. Malah ngeloni bojo kok kaya ngeloni traktor. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini kita fahami sedikit demi sedikit, pelan-pelan, insya Allah hidup kita akan nikmat, akan enak. Kemudian perbedaan pandangan mata. Ya. Kalau laki-laki karena otak korpus kolosumnya itu tipis, Allah Subhanahu wa taala ciptakan retina. Laki-laki itu kecil tapi memanjang.
Ya, kecil memanjang. Kalau wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, retinanya itu melebar. Apa perbedaan dalam kesehariannya antara laki-laki dan perempuan dengan perbedaan itu? Kalau laki-laki karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala retinanya itu kecil memanjang, ya kalau kita ilustrasikan seperti bentuk trompet. Ya, fokusnya itu seperti trompet, kecil tapi manjang. Nah, kelebihan laki-laki karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala retinanya kecil memanjang seperti itu tadi, maka laki-laki akan mudah untuk menangkap fokus yang jauh. Makanya penembak jitu, penembak ulung itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sopir yang ahli kebanyakan tuh laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Jarang perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, retinanya itu pendek dan melebar. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu bukan asal-asalan. Semua itu memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan demikian. Kenapa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki kecil memanjang? Karena laki-laki memang harus kerja di luar. Dia harus keluar kerjanya. Sedangkan wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala retinanya melebar itu supaya kerjanya itu di rumah. Makanya jangan heran, Pak, kalau istri itu bisa mengerjakan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Bisa itu istri di rumah kumis kangkung, kemudian tangan kanannya nyulangi anak, balas WA, kakinya sambil ngepel. Dalam satu waktu bisa. Laki-laki nggak bisa. Coba laki-laki mengerjakan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan. Kumis kangkung, coba sambil ngepel. Nanti ngepelnya nggak bersih, kangkungnya gosong. Kenapa? Karena memang seperti itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wanita itu melebar retinanya. Makanya kalau suruh lomba antara anak laki-laki dan perempuan mencari benda, kalau lomba antara laki-laki dan perempuan mana yang lebih banyak ya sebuah benda, maka lebih cepat wanita mendapatkan lebih banyak benda dibandingkan wanita. Maaf, dibandingkan pria. Karena apa? Karena wanita melebar. Laki-laki itu mengerucut kecil. Makanya jangan heran, Bu, kalau sang bapak nyari kunci itu nggak ketemu. Apalagi kalau sudah terburu-buru. Bu, apa? Kunci mana kunci? Di meja, kata sang ibu. Meja mana? Nggak ada kok. Udah terburu-buru. Kalau udah terburu-buru, retinanya mengecil, mengerucut. Padahal kunci di sampingnya nggak nampak juga. Nah, kalau lihat suami seperti itu, Bu, istighfar aja. Astagfirullah. Memang matanya kecil. Kan gitu kadang. Mana kunci? Kunci mana? Di meja. Nggak ada. Ibu, ini apa ini kunci? Astagfirullah. Kunci di samping aja nggak nampak. Karena apa? Retinanya kecil. Jadi banyak sekali ternyata perbedaan-perbedaan yang selama ini kita tidak paham, tidak ngerti, yang menjadi sumber pertengkaran antara suami dengan istri. Kalau kita terus begini, istri minta suami itu jangan budak. Wah, ini paling kebanyakan minum obat ini apa ya? Panggil nggak dengar. Begitu juga sang suami, bojoku yo, poso nggak poso podo ae cerewete. Tidak ada perubahan. Kita sama-sama saling memahami, saling mengerti. Kalau kita sudah paham dan mengerti antara perbedaan laki-laki dan perempuan itu, insya Allah hidup kita di dunia ini akan bahagia. Adem ayem tentrem jinawi. Hubungan suami dengan istri itu akan harmonis. Dalam mendidik anak juga kita harus saling memahami dan mengerti. Kalau anak itu karena retinanya kecil, kalau kita panggil, walaupun anak itu seolah-olah sudah melihat kita, tapi belum tentu anak itu melihat kita. Karena apa? Retinanya kecil. Bang, sini bang, mama di sini.
Sang anak tadi nggak melihat mamanya, padahal memang di depannya. Tapi karena sang anak tadi retinanya kecil, dia nggak melihat kalau ibunya sudah ada di hadapannya. Kalau wanita memang melebar pandangannya, bisa melihat kanan dan kiri. Kayak saya awalnya sebelum tahu penelitian ini itu stres melihat istri saya. Begitu saya nyetir naik mobil, ada kereta di depan, padahal udah di pinggir. Awas tuh, awas kereta. Padahal masih jauh. Ya, ada spellingnya kita taksir nggak akan kena. Tapi karena wanita tadi pandangannya melebar, ya nggak nampak. Dia nampak sepertinya udah di hadapannya. Sehingga rasa takut itu muncul. Awas, awas. Sebaliknya, Bapak kalau jadi tukang parkir atau jadi joki untuk memarkirkan supirnya perempuan, stres. Terus Bu, kiri, kiri. Kita suruh kiri, malah beloknya ke kanan. Kiri Bu. Kenapa demikian? Tadi otaknya antara kanan dan kiri banyak yang konsleting. Jadi kadang mau kiri malah ke kanan, sebaliknya mau kanan malah ke kiri. Begitu seterusnya dalam kehidupan ini. Maka intinya kalau kita mau bahagia hidup kita di dunia, kembali kepada diri kita. Kalau kita merasa bahagia, insya Allah kita akan bahagia. Walaupun kehidupan kita mungkin di bawah garis rata-rata. Secara ekonomi mungkin tetangga kita lebih baik dari kita, tetapi belum tentu dia bahagia, lebih bahagia dari kita. Ada orang naik sepeda pun bahagia, suami istri pegangan, pelukan kayak Teletubbies, naik sepeda. Orang kaya naik mobil, antara suami istri duduknya pisah. Ya, suami di sebelah kanan, istri sebelah kiri. Yang naik mobil belum tentu bahagia. Bisa jadi yang naik mobil tuh bingung, stres. Udah tanggal 20. Ini udah waktunya bayar kredit. Duit belum ada, stres pikirannya. Yang naik sepeda, enjoy, happy. Walaupun naik sepeda milik sendiri, nggak kredit, nggak dikejar-kejar debt collector. Kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita memahami bahwa itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu untuk kita, itulah yang terbaik. Kalau kita selama ini berdoa, ya Allah, berilah saya mobil. Tetangga saya sudah punya mobil. Kok belum dikasih juga sama Allah? Kita harus bersyukur, mungkin Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang bahwa kita itu belum mampu. Kalau nyetir mobil aja tidak bisa kok mau punya mobil. Atau sebaliknya, ketika kita dalam keadaan sengsara, keadaan susah, ya Allah, kok saya susah terus ya. Mau masak harus beli dulu berasnya, beli tiap hari sekilo, terus tiap hari sekilo. Pengen beli beras segoni kok nggak bisa. Kalau kita merasa susah terus, maka Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan kita susah. Maka harus kita rubah mindset kita, pola pikir kita, optimis dalam hidup ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan, kenikmatan yang lebih setelah kita merubah mindset kita dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Seberapapun yang diberikan Allah, kita syukuri, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sambil kita beroptimis kepada Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang lebih. Tentunya, nah seperti yang lalu, BKM telah membuat program untuk pembebasan tanah, ya, yang di sebelah. Kalau kita mau cepat kaya, mau cepat lunas utang kita, perbanyaklah kita sedekah.
Mungkin ada yang pernah dengar, ini kisah nyata saudara saya sendiri. Ya, masih ada hubungan keluarga. Ketika dia mau menunaikan ibadah haji tanah suci Mekah, dia pamit kepada sang ibu memohon doa restu. Ketika datang kepada sang ibu, "Bu, saya mohon izin doa restu, insyaallah saya akan berangkat menunaikan ibadah haji." Ketika sang anak mohon restu, apa jawaban sang ibu? "Aku enggak ridho. Saya enggak restui kalian berangkat haji kalau utang yang 5 juta itu enggak kau bayar." Ditagih utangnya, Bu. Padahal sang anak ini yakin bahwa utang itu udah dibayar. Tapi mamanya lupa, mungkin udah agak pikun. Tapi tetap bersih keras sang ibu ini. Pokoknya kalau enggak kau bayar yang 5 juta itu, aku enggak rela, aku enggak ridho, enggak merestui kalian berangkat. Akhirnya sang anak ini pulang lapor sama suaminya, "Bang, kita enggak direstui sama mama kalau kita enggak bayar utang yang 5 juta itu." "Loh, tapi udah dibayar." "Iya, tapi mama enggak percaya, enggak inget," katanya. "Ya udah, tarik dari ATM 5 juta, bayarkan." Diambillah 5 juta, bayarkanlah ke mamanya. Pada saat memberikan hutang itu kepada mamanya, dalam hati sang anak ini bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, ini kata mama saya bayar utang, tapi saya yakin utang saya sudah saya bayar, maka ini saya anggap sedekah. Sedekah saya kepada ibu saya. Tapi saya minta kepadamu ya Allah, ganti 10 kali lipat." Boleh nggak kita sedekah minta ganti seperti itu? Boleh. Kita mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah untuk diberikan balasan ganjaran atau imbalan, boleh. Tapi terlalu materialis kalau seperti itu. Tapi bukan berarti nggak boleh. Nah, setelah diberikan 5 juta tadi, kemudian minta kepada Allah ganti 10 kali lipat ya Allah. Apa yang terjadi? Berangkatlah suami istri ini ke tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji. Di tanah suci Mekah kembali berdoa, "Ya Allah, ganti 10 kali lipat ya Allah." Itu yang diminta oleh sang anak tadi. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Begitu pulang dari tanah suci Mekah sampai di Indonesia, dicek rekeningnya, masuk transferan 50 juta. Subhanallah, ini kisah nyata. Orangnya masih hidup, dua-dua sudah haji. Kemudian begitu masuk transferan 50 juta, alhamdulillah ada rezeki lagi, beli mobil yang cukup mewah. Nyata. Sebelum berangkat dia sedekah 5 juta rupiah, begitu pulang dia mendapatkan transferan 50 juta. Karena memang yang diminta oleh sang anak tadi, ganti ya Allah 10 kali lipat. 5 kali 10, 50. Kalau dia minta 100 kali lipat, Allah akan ganti 100 kali lipat. Karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak, diibaratkan menanam satu benih. Ibaratnya kita tanam benih padi. Dari satu benih akan beranak menjadi 7. Kemudian dari masing-masing tangkai itu akan berbuah 100. Satu tangkainya. Jadi 100 dikali 7, 700. Allah akan ganti 700 kali lipat dari apa yang kita infakkan, kita sedekahkan. Sang bapak juga memberikan uang kepada sang istri, "Bu, ini saya sedekah 500.000 untuk beli baju. Niatkan ya Allah ganti 10 kali lipat." Allah akan ganti nanti. Yakinlah. Tapi kuncinya harus yakin. Dan ketika kita menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tahu diri sejauh mana kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman dan ibadah kita udah sungguh-sungguh teguh, insya Allah bagaimana para nabi, para wali
tidak pun diucapkan, masih di dalam hati saja langsung Allah wujudkan. Dosen saya ahli tasawuf, di IAIN waktu kuliah dulu. Beliau menegaskan bahwa beliau adalah ahli zikir, ahli ibadah, mencapai ma'rifatullah. Pengen apa saja tak usah diucapkan, masih tersirat di dalam hati saja langsung terwujud. Kok aku pengen peyek? Kepingin peyek, begitu disiratkan dalam hatinya ingin peyek, sore datang tamu nganteri peyek. Masih tersirat di dalam hati, Allah langsung wujudkan. Ketika beliau berangkat seminar di Jakarta, sudah beli tiket untuk pulang dari Jakarta ke Medan, tiket bus. Kemudian sebelum berangkat beliau menunaikan sholat tahajud di tengah malam, kemudian berzikir. Pada saat berzikir tersirat bayangan bahwa bus yang akan dinaikin itu terjadi kecelakaan, masuk ke dalam jurang. Begitu tersirat di benaknya bahwa bus yang akan naik itu akan masuk ke dalam jurang, akhirnya ia batalkan tiket tadi. Dibatalkan, dia beli tiket yang baru untuk naik dengan bus yang lain. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah? Begitu dia naik bus yang berikutnya, yang baru, sampai di Medan, dia buka TV, ternyata ada siaran berita bahwa benar bus yang harusnya ia naiki di awal tadi betul-betul masuk ke dalam jurang. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kita inginkan. Yakinlah, hakul yakin, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mantap keyakinannya, ibadah kita, iman kita kepada Allah, apa yang tidak bisa diwujudkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Pengen mobil lah, kok mobil, pesawat pun bisa dibeli kalau Allah sudah berkehendak. Jadi jangan kita anggap bahwa diri kita, keluarga kita, rumah tangga ini sengsara terus, tidak pernah bahagia. Mari kita rubah mindset kita bahwa kita akan bahagia, keluarga kita akan bahagia kalau mindset kita merasa bahwa hidup kita bahagia. Insya Allah keyakinan ini akan diwujudkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bahagia di dunia, terlebih kita akan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja tausiah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala takdirkan laki-laki dan perempuan itu berbeda, bukan hanya dari fisiknya saja, tetapi banyak saraf-saraf yang ada di dalam diri pria dan wanita itu yang berbeda, yang harus kita pahami sedikit demi sedikit, satu persatu perbedaan itu, sehingga kita bisa menyikapinya dengan arif, dengan bijaksana, sehingga hidup kita akan bahagia, hubungan keluarga kita akan harmonis, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.